Oke, kembali lagi di channel Ridwan Hanif dan kali ini kita di vlog The Civic Story. Nah, setelah di episode kemarin kita udah antar mobil ke bengkel pembuatan roll cage. Sekarang kita udah masuk ke proses pembuatan proses pertama untuk pembuatan roll cage. Apa aja sih yang dikerjain? Nah, yang pertama itu kita melakukan pengerokan peredam. Jadi ini kan mobil memang mobil yang memang tadi dipakai harian dan memang ini kayaknya di ekstra dipakein peredam semacam ini. Dan ini harus kita buang semuanya. Karena kenapa? Karena pertama ini memang bobot yang harus kita kurangin dari mobil ini, dan ini juga udah nggak perlu. Kalau di mobil balap kita nggak perlu peredam. Terus selain itu juga untuk pengelasannya otomatis di sini kan kita permukaan platnya juga harus terbuka dan jangan ada bahan karet kayak gini lagi supaya nggak terbakar pada saat mengelas. Dan yang pasti ini memang harus dibuang. Untuk mobil balap kita nggak perlu peredam seperti ini. Nah, ini Mas, ngelepasnya pakai apa nih Mas? Caranya Mas? Pakai gas dibakar. Harus dibakar ya? Iya. Kalau langsung kerok aja susah ya? Susah. Oh, jadi prosesnya kayak gitu, harus dibakar dengan api kecil yang nggak gede-gede juga apinya ya, cuma buat dipanasin aja. Jadi lemnya ngangkat baru dikerok, dan ini rencananya kita akan habisin semuanya. Dan ini pernah waktu itu kita ngerjain juga dan kita timbang peredam kayak gini tuh kurang lebih beratnya bisa sampai 2,5 sampai 3 kilo. Lumayan banget ngurangin bobotnya. Nah, selanjutnya untuk proses besi roll cage-nya sendiri, kita mulai melakukan bending ya Mas ya. Kita mulai melakukan penekukan, dan ini bagian pipa untuk bagian di gawangnya. Nah, jadi sebelum ditekuk itu, pertama prosesnya adalah dibikin malnya dulu, pakai besi behel kayak gini, disesuaiin sama ruang kabinnya, biar tahu sudutnya itu sampai berapa derajat untuk nekuknya. Dan ini juga tadi sebelum pipanya naik, ini dipakai water pass dulu ya Mas ya, biar nggak lari tekukannya. Nah, prosesnya seperti apa nih? Proses ini apa sih Mas sistemnya? Ini pompa hidrolik. Hidrolik ya, pakai hidrolik. Nah, jadi nggak pakai tangan karena memang nggak mungkin bisa pakai tangan. Jadi pakai bending hidrolik. Nah, kita lihat nih prosesnya seperti apa. Gimana Mas? Coba Mas, nekuknya Mas. Ini garisnya ini nggak disesuaiin nggak sini? Nggak lari kayaknya. Nah, kalau ini kan udah habis, makanya harus dipindah dulu. Oh, harus dipindah dulu ya. Oh, digeser. Digeser sini giginya karena udah habis ya, udah mentok dia. Udah nih Mas ya? Nah, ini udah, berarti tinggal nanti sebelah sananya, karena ini kan ini udah digarisin juga biar nggak lari. Di sebelah sininya nanti ditekuk dibalik lagi. Oke, jadi proses bending untuk gawang bagian pilar B ini udah selesai. Tadi teman-teman udah lihat sendiri sistem penekukannya itu dengan sistem hidrolik. Dan selanjutnya kita juga akan melakukan proses bending untuk bagian-bagian lain. Setelah semuanya di bending dan selesai, kita juga akan melakukan proses fitting sebelum roll barnya itu di welding. Kita mungkin karena ini juga terlalu sore dan prosesnya pasti akan lama, banyak banget bagian yang akan di-bending. Besok kita akan balik lagi untuk proses fittingnya. Jadi terus ikutin videonya. Oke, sekarang tanggal 25 hari Rabu. Dan kemarin kita udah melakukan proses pengerokan peredam. Dan teman-teman bisa lihat sekarang peredamnya udah bersih semua.
Kemarin kekumpul sampai 3 karung dan perkiraan peredamnya itu beratnya sampai 10 kilo. Luar biasa beratnya ya. Nah, sekarang kita udah proses ke fitting di beberapa bagian. Meskipun belum semua bagian pipa roll cage-nya itu udah di bending, tapi ada beberapa yang sudah kita fitting. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini posisi bagian gawang juga udah duduk ya, udah di fitting. Tapi masih di sini dipasang penyangga untuk penahan dulu sementara, karena memang harus di fitting dulu. Nggak langsung di welding mati maksudnya, karena memang perlu ada fitting penyesuaian. Kita lihat nanti proses selanjutnya. Terus teman-teman bisa lihat di sini bagian sidebar samping sini, pintu kanan dan kiri. Kalau teman-teman biasa lihat mobil balap, ada bermacam-macam sih. Memang ada orang yang bikin dia cuma lurus doang seperti ini, terus dia pasang pipa lagi penyangga antara atas dan bawah. Ada juga yang antara dari atas ke bawah itu satu pipa utuh, sedangkan dari bawah ke atasnya itu bagian pipa yang terpotong. Tapi yang gua mau untuk mobil ini desainnya adalah dengan pipa yang tidak terpotong antara atas dan bawah. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah cuma ditekuk seperti ini dan disatukan seperti ini. Gitu. Nah, ini juga belum di welding, ini masih bisa dilepas. Nah, kurang lebih seperti ini pipanya. Nah, jadi ini cuma diduduk aja. Jadi kalau ada beberapa roll cage yang desainnya ini terpotong ya, terpotong dan disambung. Nah, kenapa gue mau yang roll cage dengan model seperti ini? Karena gue berpikir dari segi, balik lagi ke segi estetikanya juga lebih enak dilihat karena sambungannya lebih sedikit. Terus juga yang pasti karena memang sambungannya sedikit, otomatis posisi sidebarnya juga akan lebih kuat. Lanjut, ini kan tadi belum dilas, kita akan ngelas ini, tapi posisinya cuma buat duduknya aja, belum dilas full. Karena ini masih proses fitting. Ya mas, dilas mas. Oke, jadi selesai hari ini. Yang hari ini sudah dikerjakan adalah bagian sebelah kanan, sidebarnya, dan bagian gawang serta crossbarnya. Ini crossbarnya juga masih belum sempurna, masih hanya satu batang yang baru terpasang. Jadi di sini juga belum dilas dengan seutuhnya, karena ini posisinya cuma buat duduk aja, masih di fitting. Karena nanti juga sebelah kiri juga belum terpasang, terus crossbarnya juga belum terpasang sempurna, serta yang bagian bar belakangnya yang ke suspensi belakang itu juga belum terpasang. Jadi makanya memang weldingnya itu dilakukan bertahap. Jadi di sini weldingnya itu cuma di posisi titik-titik aja, cuma untuk dudukin atau fitting dari roll cage yang udah di-mal duluan. Nah, oke. Kemarin kan gue juga sempat baca komen-komen dari teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga nggak sabar mau tahu prosesnya seperti apa. Tetap ikutin aja videonya, karena memang kenapa kemarin gue berusaha untuk mengedukasi teman-teman dulu. Kita sharing seperti apa sih roll cage yang benar, gitu kan. Terus bahan-bahan apa aja sih yang ada di Indonesia. Kita hanya mencoba untuk menjelaskan dari sisi teknikalnya dulu. Nah, sedangkan untuk prosesnya, kita nggak bisa seperti episode-episode sebelumnya yang Ridwan bisa mengerjakan sendiri, atau gue juga bisa mengerjakan sendiri dengan tangan kita sendiri, gitu kan. Karena memang ini butuh profesional yang mengerjakan ini. Sedangkan belajar las itu nggak gampang, susah banget belajar las itu, gitu kan. Bahkan ada tenaga-tenaga ahli yang memang itu perlu disertifikasi dulu supaya bisa mengelas dengan baik, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan prosesnya seperti apa, ikutin aja terus videonya. Yang pasti kita akan terus tayangin proses pembuatan roll cage-nya seperti apa. Nanti kita juga akan ngobrol lagi sama Mas Nyonya setelah mungkin sekitar 80% udah terpasang roll cage, kita akan ngobrol lagi sama Mas Nyok. Kita akan tanyain beberapa hal yang memang Mas Nyok mungkin lebih menguasai di bidangnya. Oke, segitu aja untuk hari ini. Jadi besok kita akan lihat lagi prosesnya. Ikutin aja terus videonya. Oke, sekarang sudah tanggal 1 September.
hari Rabu. Setelah kemarin kita tanggal 25, kita balik lagi ke sini. Dan proses yang sedang dijalankan sekarang adalah proses welding. Setelah kemarin, proses yang dilakukan adalah proses pengemalan serta penekukan pipa-pipa di bending. Dan ini pipa-pipanya udah jadi semua. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, sekarang proses pengelasan udah mulai dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ngobrol aja sama Mas Nyo. Mas Nyo, ayo Mas. Ya Mas. Mas, ini kan kita udah masuk ke proses welding ya. Welding, Nah, pengelasan. Pengelasan sendiri, ini kita pakai pengelasan model apa nih Mas? Modelnya TIG welding. TIG welding. Nah, kalau untuk pengelasan sendiri sebenarnya, untuk pengelasan seperti ini itu ada berapa model sih Mas? Pengelasan ini untuk umumnya tuh pakai elektroda, Oke. MIG welding dan TIG welding. TIG welding. Nah, kalau untuk elektroda Oke. itu kelemahannya harus kita bersihkan lagi. Hasilnya nggak bisa langsung sekali jadi. Sekali jadi ya? Kadang. Oke. Ya. Nah, kalau MIG itu bisa sekali jadi, tapi hasilnya kurang. Oke. Nah, kalau TIG ini bisa diulang bagusnya. Oke, berarti dari antara tiga pilihan itu yang paling ideal adalah ini. TIG. Tapi kalau dari sisi kekuatan Mas? Dari sisi kekuatan, Hmm. semuanya juga kuat, tetapi yang lebih kuat lagi adalah TIG welding. TIG welding. Berarti yang kita pakai ini udah paling the best lah ya? Best. Oke. Nah, untuk pengelasan TIG welding ini, khususnya untuk di roll cage, perlu ada perlakuan khusus nggak Mas? Supaya pengelasan itu hasilnya juga lebih baik gitu, supaya sempurna gitu. Perlakuan khususnya adalah pembersihan saja, Oke. ya kan? Semuanya harus dibersihkan. Ya seperti ini yang kita udah bersihkan. Oke, ini jadi pipanya dipoles ya? Poles dulu. Oke. Kemarin kan teman-teman lihat kan pada saat proses bending, pipanya itu masih kayak warnanya gelap gitu ya. Sekarang nih udah kayak stainless nih. Ya. Udah kayak di chrome. Nah, ini semua bukan di chrome tapi dipoles. Hasilnya seperti ini. Ah. Nah, fungsinya gimana Mas tadi jelasin Mas? Fungsi ini satu untuk mempermudah proses pengecetan. Oke. Dan juga pengelasannya juga jauh lebih rapi lagi karena kan udah bersih ya daripada flek. Oke. Nah, Itu juga ngebantu pengelasannya juga biar lebih sempurna lagi ya. Jadi Iya. flek-flek yang ada di besi ini udah hilang ya. udah hilang. Nah, cuma kan tadi Mas pas tadi kita sempat ngobrol, kalau udah dipoles kayak gini otomatis karatnya akan cepet naik ya. Cepet naik. Nah, mau nggak mau berarti setelah proses ini kita harus langsung cepet-cepet naik ke proses Poksi poksi dulu ya. dulu. Poksi baru pengecatan ya. baru pengecetan. Oke, jadi tetap dipoksi dulu ya Mas ya. Tetap poksi. Oke. Nah, kalau untuk weldingnya sendiri sekarang kan hari Rabu nih Mas ya tanggal 1. Biasa berapa lama tuh Mas butuh Mas? Kurang lebih 4 harian. 4 hari. Berarti kalau Rabu sekarang udah mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berarti ya. Iya. Sabtu. Oke, mungkin Sabtu nanti kita akan balik lagi ngelihat proses sudah jadinya dan selanjutnya nanti akan langsung ke proses pengecatan ya Mas. Iya. Epoksi tadi ya. Iya. Oke. Mas, kalau untuk pipa-pipa ini kan tadi gua bawa ini ya, timbangan Iya, ini timbangan sebenarnya buat traveling. Timbangan buat jalan karena ini lebih gampang, sistemnya kan cuma tali kayak gini doang. Terus pipanya bisa taruh di sini. Nah, tadi gua nimbang total dari besi yang untuk dipakai ini ada 63,3 kilo. Nah, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol tuh Mas ya, maksudnya Ya. untuk pemilihan pipa dari dari Cina dan Jerman, ada 2 pilihan yang Ya. di Indonesia dan kita memilih Jerman ya. Jerman. Dan ternyata prediksinya itu kemarin kita mungkin sekitar 70-an Mas ya. 70-an. Berarti nggak jauh-jauh lari dari 63. Malah ini justru lebih enteng di luar ekspektasi kita sih. Ya. Dan yang pasti lebih enteng, lebih baik gitu kan. Ya. Nah, terus ini pipanya sendiri kan kalau untuk roll cage nggak semua mobil balap mau sistemnya seperti ini Mas ya. Iya, betul. Nah, kita kan pakai sistemnya seperti ini dan seperti yang permintaan khusus dari gua dan setelah sharing sama Mas Nyo juga, terus sama mekanik kita juga, sama Om Meron, lebih baik memang pipa yang di sini, di belakang ini, pilar C, itu turun ke bagian suspensi, dudukan shock ya. Karena beberapa ada yang naroknya ini, pilar C-nya ini nggak ke shock, Iya. tapi ke bodi bagian sininya aja ya. Bagian bawah. Bagian bawah, tapi kalau kita pas di atas dudukan shocknya. Iya. Dan ini udah saya lihat juga, ini kan udah di reinforce Mas ya, bagian Bagian power dudukan suspension shock. belakang sama depannya ya. Itu pengaruhnya kemana tuh Mas? Maksudnya di reinforce itu apakah supaya lebih kuat aja apa gimana Mas? Lebih kuat yang pasti ya. Lebih kuat. Oke. Nah Mas, di sini kan kita juga udah lihat nih pipa-pipanya ini berbeda-beda ukuran Mas ya. Iya.
Gitu. Seperti yang kita obrolin kemarin di awal. Ini yang di gawang ini pipa berapa, Mas? Pipa diameter 48. 48. Kita ada berapa jenis ukuran pipa yang kita pakai di sini? Di sini ada 3 jenis. 3 jenis ya? 3 jenis. Ukuran 3 macam lah, bukan 3 jenis, Ya, 3 macam ukuran. 3 macam. Pertama, yang di gawang ini ukuran berapa? 48. 48 ini ukuran yang paling besar ya? Ya. Oke. Terus selanjutnya ukuran berapa lagi, Mas? Untuk bagian depannya. Depan bagian itu yang pilar mana A. tuh? Pilar A yang sini ya? Ya, pilar A itu pakainya 42. Oke, di sini 48, 42, terus selanjutnya yang kecil-kecil ini pakai ukuran 38. 38. Jadi tiga macam ukuran yang kita pakai ya. Karena yang pasti penggunaan ukurannya itu, penempatan ukurannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena memang posisi yang untuk paling safety-nya butuh kekuatan lebih itu adalah di bagian gawang, Mas ya. Makanya ini pakai yang paling besar ya. Ya, pilar B. Pilar B. Oke, tapi ketebalannya semua sama ya untuk pipa Jerman itu berapa mili, Mas, kemarin? Kurang lebih 2,6. 2,6 mili. Oke, itu memang dari sisi regulasi dan memang safety-nya kita butuh pipa dengan ketebalan segitu, Mas ya. Iya. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini prosesnya juga akan terus berlanjut sampai nanti target kita hari Sabtu, Mas ya. Hari Sabtu, insya Allah ini juga udah welding udah selesai semua. Terus detailnya juga weldingnya teman-teman bisa lihat. Gue sih seneng banget ya dengan dengan sistem pengelasan tik ini, karena beberapa kali gue juga ngeliat pengelasan dengan sistem yang lain itu banyak gumpalan jadi, Mas ya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kalau ini kenapa, Mas? Nggak dengan tik welding ini nggak banyak gumpalan, Mas ya, pengelasannya? Karena nyantumnya juga kecil, strumnya juga kecil. Udah gitu dia bisa diulang. Bisa diulang tuh maksudnya gimana, Mas? Ya, semama dia ada elasannya jelek, kita ulangin lagi masih bisa. Oh, kalau yang lain nggak bisa kayak Nggak gitu bisa. ya? Jadi ini cukup dipanasin lagi, dia Panasin lumer lagi. lagi gitu? Iya, dicairkan Kayak lagi. nyolder gitu ya Iya, jadinya ya? Kayak dicarikan lagi. Oke, berarti emang udah nih pilihan tepat nih. Iya. Jadi nggak salah, kita emang bikin roll cage nih di tempat yang tepat, di tempatnya Mas Nyo. Nah, kemarin teman-teman juga saya baca komennya, ada yang banyak nanya, berapa sih biayanya bikin roll cage nih, Mas? Gitu. Bisa dikasih tahu range-nya nggak? Karena memang saya paham banget, roll cage itu disesuaikan sama kebutuhan dari si customer sendiri. Betul. Karena kenapa? Karena balapannya beda-beda, regulasinya juga beda-beda. Beda-beda. Gitu kan? Nah, saya mau nanya aja nih, Mas, range-nya, Mas. Range-nya itu kalau bikin roll cage itu start dari berapa sampai berapa? Kita untuk ngomong di ini aja ya, untuk antara Cina sampai ke Jerman. Kita nggak ngomong ke Chromoli. Chromoli Ya. udah pasti nanti harganya mahal sekali itu kan. Lebih tuh range-nya tuh sekitar 25-an ke atas lah. 25-an ke atas start gitu kan. Itu udah, ini kan saya maunya kan sama ngecat nih. Ya. Itu udah termasuk ngecat atau belum? Belum. Belum ya? Oke. Nah, ngecat sendiri kalian bisa di sini dan bisa di tempat lain juga. Tapi gua memilih di sini kenapa? Karena gua pengen pengecatan itu juga sempurna. Karena ini kan kalau teman-teman lihat, ini kan bagian roll cage bagian atas yang rapat sama atapnya ini, itu kan posisinya rapat sekali, Mas ya. Iya. Posisinya rapat sekali. Dan kalau memang kita ngecat setelah proses welding ini terus kita bawa ke bengkel cat, biasanya bagian yang atasnya ini nggak kesemprot. Tidak. Ya kan, nggak kebagian. Nah, pertama dari sisi estetika pasti kurang bagus. Kedua, karena bagian nggak kesemprot, takutnya malah timbul korosi lagi, ya kan? Nah, makanya gue pengennya ngecatnya udahlah sekalian aja di sini gitu kan, karena kalau di sini ini udah proses duduk gini, udah proses dilas, nanti roll cage-nya diturunin sedikit, Mas ya? Diturunin sedikit, baru bisa sekalian ngelas bagian atasnya, sama ngecat, Mas ya? Ngecat bagian atasnya, jadi juga semuanya tertutup dilapisi sama cat. Jadi kita bisa lebih sempurna lah hasilnya, Mas ya. Dibandingin kita bikin roll cage tapi ngecatnya terpisah gitu kan. Belakangan, nggak barengan gitu. Oke, paling kurang lebih itu nanti kita lanjut lagi hari Sabtu untuk ngelihat hasil proses weldingnya dan lanjut ke proses pengecatan. Iya. Oke, Mas Nyo, ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman untuk masalah roll cage? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Tanggal 4 hari Sabtu, proses pengelasan sudah selesai 100%, dan selanjutnya kita akan masuk ke proses pengecatan.
Seperti teman-teman lihat di sini bagian atas di sini udah dilapisin epoksi. Kenapa bagian atasnya aja? Karena memang kemarin pengerjaannya adalah dibutuhkan roll cage-nya ini untuk diturunkan dulu. Jadi bagian deck bawahnya dibedah, diturunkan dulu, baru di atasnya dipoksi. Karena kenapa? Kalau nggak dilakukan seperti itu, pengecatan bagian atasnya tentu nggak akan sempurna. Nggak ada bagian yang pasti nggak akan kesemprot. Jadi kita turunin dulu. Nah, sedangkan bagian bawah itu bisa pengerjaannya langsung tanpa harus diturunin roll cage-nya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini juga bagian crossbar sampingnya ini udah terlihat banget ya bentuknya seperti ini. Dan di bagian belakang tower suspension belakang ini juga ada bagian roll cage yang melintang seperti ini. Yang seharusnya kalau mobil-mobil umum biasanya itu yang pengen meningkatkan stabilitasnya biasa menggunakan strut bar namanya. Strut bar itu ada bagian depan dan bagian belakang. Biasanya megang tower suspension bagian depan dan belakang. Nah, tapi ini udah dibikin fix sekalian sama roll cage-nya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan strut bar. Jadi udah ada langsung dipegang sama roll cage-nya. Oke, selanjutnya nanti setelah proses pengecatan selesai juga kita akan ngebawa mobil ini ke JS Garage lagi untuk melakukan penimbangan. Kita akan lihat hasil bobotnya setelah roll cage ini terpasang di mobil. Oke, gua rasa cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!